Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga dapat melakukan hitobah pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya hingga akhir nanti. Sebelum memulai hitobah pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada mulanya, paham demokrasi, paham kebangsaan, paham nasionalisme awalnya ditentang oleh para tokoh-tokoh Islam, pemimpin-pemimpin Islam, dan tokoh nasional pada umumnya. Penolakan ini terjadi karena paham nasionalisme atau paham kebangsaan merupakan paham dari Barat yang ajarannya tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam dan budaya bangsa. Nasionalisme di Indonesia menganut nasionalisme tauhid, yaitu yang berdasarkan kepada keimanan dan keamanan, serta menolak prinsip-prinsip yang terkandung dalam nasionalisme Barat. Dalam perkembangannya, wawasan kebangsaan atau nasionalisme yang berwawasan tauhid diterima oleh masyarakat Indonesia secara luas. Dalam hubungannya ini terdapat 4 pendekatan. Yang pertama, pendekatan secara normatif keagamaan. Islam memerintahkan agar di antara manusia yang memiliki perbedaan latar belakang, jenis kelamin, suku, ras, golongan, dan lain-lain dapat melakukan kerjasama, gotong royong, tolong menolong, dan saling menghargai agar membentuk suatu bangsa yang rukun, damai, dan sejahtera. Para ulama umumnya mendasarkan pemikiran kebangsaan pada surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sungguh kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Di samping memerintahkan manusia agar membentuk kesatuan dengan saling mengenal dan bersinergi, ayat tersebut juga meletakkan dasar-dasar kesatuan atau kebangsaan, yaitu kualitas moral dalam bentuk ketakwaan sebagai ukuran tertinggi, bukan berdasarkan suku atau etnis, bahasa, jenis kelamin, tradisi, warna kulit, dan lain-lain. Dalam pendekatan normatif, Islam tidak hanya mengajarkan urusan keagamaan dan keakhiratan saja, tetapi juga mengatur urusan keduniaan atas hubungan dengan manusia melalui serangkaian ibadah, seperti urusan ekonomi, politik, dan lain-lain. Masalah kebangsaan atau hidup sebagai sebuah bangsa yang berdaulat merupakan urusan keduniaan, dan Islam juga memperdulikan masalah kebangsaan. Karena kebangsaan dapat menjamin sebuah kehidupan yang rukun dan damai dalam perbedaan. Dan dengan rukun dan damai, ajaran agama dapat dipahami, dihayati, dan diamalkan, maka kehidupan kebangsaan menjadi prasyarat bagi terlaksananya ajaran Islam. Karena melaksanakan ajaran juga menjadi kewajiban. Dengan demikian, menegakkan kebangsaan hukumnya adalah wajib. Hubungan Islam dengan kebangsaan juga dapat dilihat dari pentingnya menegakkan nilai universal dan kekal ajaran Islam seperti kebenaran, keadilan, kebaikan, dan lain-lain, dengan tidak terpaku pada aturan yang bersifat formal atau boleh dilakukan reinterpretasi sepanjang jalan dengan nilai-nilai universal ajaran Islam. Yang kedua yaitu pendekatan secara historis. Wawasan dan pilar-pilar kebangsaan Indonesia seperti Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI dilahirkan oleh pendiri bangsa yang sebagian besar dari mereka merupakan para ulama dan tokoh-tokoh Islam seperti Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai
Haji Agus Salim, Muhammad Nasir, dan masih banyak lagi. Bahkan Soekarno dan Muhammad Hatta pun yang tidak tergolong sebagai ulama atau ahli agama, namun kedua tokoh ini tergolong sebagai orang yang religius dan islamis dan ingin sekali mengamalkan ajaran-ajaran Islam tentang kemajuan sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Islam dan wawasan kebangsaan sebagaimana yang digagas oleh tokoh agama memperlihatkan bahwa hubungan Islam dengan Indonesia tidak berdasarkan pada logo, simbol atau namanya yang bersifat formal, melainkan lebih pada isi dan substansinya, yakni walaupun kebangsaan Indonesia ini sangat menjamin, melindungi, dan menyuburkan pelaksanaan nilai-nilai ajaran Islam dalam berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, dakwah, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pendekatan secara psikologis. Manusia adalah makhluk yang dalam menjaga keberlangsungan hidupnya, baik secara jasmani atau rohani, spiritual atau material, sangat membutuhkan dan bergantung kepada orang lain. Berbagai kebutuhan hidup manusia seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan, hiburan, dan lain sebagainya tidak dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri. Semua kebutuhan manusia itu berasal dari hasil tolong-menolong dan kerjasama dengan orang lain. Namun demikian, karena secara psikologis manusia terkadang melampaui batas, cenderung melanggar, anarkis, dan sebagainya dalam mendapatkan berbagai kebutuhan tersebut, maka diperlukan adanya nilai-nilai etika yang harus dipatuhi. Dan agar nilai-nilai etika tersebut dapat ditegakkan, maka diperlukan adanya pemerintahan. Dan agar pemerintah tersebut tidak berbuat sewenang-wenang, maka pemerintah pun harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi yang berasal dari Allah. Yang keempat yaitu pendekatan secara pragmatis. Wawasan kebangsaan sangat dibutuhkan guna menjamin terwujudnya sebuah kebangsaan yang aman, tertib, dan damai. Indonesia adalah rumah kita bersama, tempat kita hidup dan menjalani kehidupan, tempat kita berteduh, tempat kita mendapatkan makanan, minuman, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Jika rumah Indonesia ini hancur, maka rakyat yang ada di dalamnya akan mengalami berbagai kesulitan. Setiap penduduk Indonesia wajib menjaga keutuhan, kekuatan, dan kekokohan Indonesia. Dalam keadaan negara yang demikian memungkinkan manusia dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam membutuhkan sebuah wadah yakni negara yang tertib, aman, dan damai. Dan negara yang demikian harus memiliki wawasan kebangsaan yang kokoh. Dengan demikian kehidupan kebangsaan yang demikian, maka umat Islam dapat menjalankan ibadahnya dengan khusyuk. Sebaliknya, saat adanya sebuah negara yang aman dan damai, maka berbagai kegiatan umat beragama tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Sebagaimana hal yang demikian dapat disaksikan pada berbagai negara di kawasan Timur Tengah. Dari hitobah tadi dapat kita simpulkan, yang pertama, wawasan kebangsaan adalah suatu pandangan yang mempengaruhi sikap pada setiap penduduk bangsa setiap negara untuk menyatakan tekad, keinginan, dan komitmen yang kuat untuk menyadarkan diri sendiri bagian dari suatu masyarakat, sebuah bangsa yang rela untuk patuh dan tunduk kepada kesepakatan bersama yang dapat menjadi perekat bangsa yang bersangkutan, yakni untuk hidup dalam sebuah negara yang rukun, damai, tolong-menolong, dan kasih sayang atas dasar kemanusiaan. Yang kedua, sebagaimana halnya paham demokrasi dan lainnya yang datang dari Barat, paham nasionalisme pada umumnya ditolak oleh masyarakat Indonesia melalui para tokoh, pemimpin Islam, dan pemimpin nasional lainnya. Karena paham nasionalisme itu merupakan produk dari Barat yang mengandung unsur-unsur negatif seperti individualisme, demokrasi liberal, kapitalisme, imperialisme, Calvinisme, dan lain-lain. Namun, setelah melalui pendekatan
serta membandingkannya dengan pihak dalam ragam nasionalisme timur yang disesuaikan dengan nilai-nilai budaya yang berkembang di Indonesia, maka akhirnya paham kebangsaan ini diterima oleh masyarakat Indonesia dan diterapkan di Indonesia. Yang ketiga, dalam konteks kebangsaan di Indonesia, wawasan kebangsaan yang diterapkan di Indonesia adalah paham nasionalisme atau kebangsaan yang berdasarkan tauhid dan kemanusiaan, berpandangan luas. Di samping mementingkan negara sendiri, juga menghormati negara lain, tidak menjajah, mengintimidasi, dan sebagainya. Paham nasionalisme yang demikian itulah yang diharapkan Indonesia dapat menjadi terwujudnya sebuah kehidupan yang rukun, aman, dan damai. Adalah kesetiaan untuk menerima, memahami, menghayati, mengamalkan, membela, dan menegakkan pilar-pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, secara normatif, historis, psikologis, dan pragmatis, ajaran Islam sangat mendukung bagi tegaknya pilar-pilar kebangsaan dan sekaligus memerintahkan untuk mengamalkannya. Secara normatif, pilar-pilar kebangsaan tersebut sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana yang terkandung di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Secara historis, para tokoh dan pemimpin Islam terlibat dan berkontribusi dalam merumuskan, menegakkan, dan memasyarakatkan pilar-pilar kebangsaan Indonesia tersebut. Secara psikologis, manusia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain dan tidak bisa hidup secara sendiri-sendiri. Sedangkan secara pragmatis, adanya wawasan kebangsaan tersebut menjadi jaminan bagi terwujudnya sebuah kehidupan yang aman dan damai. Dan kehidupan aman dan damai ini dibutuhkan wawasan kebangsaan yang baik. Demikian hitobah dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.